Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmi dengan NIM 210600187 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dael Alphonse Tianto SEME. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bab 11 yaitu metode dan distribusi sampling. Apa saja sih yang dibahas dalam metode dan distribusi sampling akan saya jelaskan. Pertama-tama yaitu hubungan sampel dan populasi. Apa sih pengertian dari kedua hal itu? Pertama-tama, pengertian dari populasi. Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Sedangkan pengertian sampel yaitu suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Yang banyak ini adalah gambar dari populasi dan yang ini adalah gambar dari sampel. Selanjutnya, sampel probabilitas. Sampel probabilitas adalah merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel non-probabilitas yaitu merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Selanjutnya, metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel terbagi atas dua macam yaitu sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Sampel probabilitas disebut juga dengan probabilitas sampling. Terbagi atas tiga macam yaitu satu, penarikan sampel acak sederhana atau disebut juga dengan simple random sampling. Yang kedua, penarikan sampel acak terstruktur atau statistic random sampling. Penarikan sampel cluster atau cluster sampling. Sedangkan sampel non probabilitas juga terbagi atas tiga yaitu penarikan sampel sistematis atau systematic sampling. Yang kedua, penarikan sampel kuota atau kuota sampling. Yang ketiga, penarikan sampel purposive atau purposive sampling. Selanjutnya, penarikan sampel acak sederhana. Penarikan sampel acak sederhana adalah merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan setara yang ada dalam populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Proses stratifikasi. Penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut dengan strata, lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Ini adalah populasi tidak berstrata dan ini adalah populasi terstrata. Yang bagian ini masih digabung dengan tiga komponen yang dicampur di dalamnya, sedangkan pada populasi strata sudah terkelompokkan berdasarkan bentuk-bentuk masing-masing. Selanjutnya, contoh menentukan jumlah sampel setiap strum. Strum 1, 2, 3-nya yaitu bulat, segitiga, dan kotak. Jumlah bulat ada 5, segitiga ada 7, kotaknya ada 12. Persentase dari totalnya yaitu bulatnya 21, segitiganya 29, dan kotaknya 50. Jumlah sampel per stratum yaitu 0,21 dikali 10 sama dengan 2. Jadi jumlah sampel per stratumnya adalah 2, sedangkan segitiga jumlah sampel per stratumnya adalah 0,29 dikali 10 sama dengan 30 sama dengan 3. Kotak jumlah sampel per stratum kotak yaitu
0,50 dikali 10 sama dengan 5. Selanjutnya, contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Stratumnya tetap terbagi atas 3, yaitu bulat, kotak, dan segitiga. Jumlah anggotanya yaitu bulat ada 1, kotaknya 1, segitiganya ada 19. Dan total dari ketiga stratum itu adalah 24. Persentase dari keseluruhannya yaitu bulat adalah 4%, kotaknya 17%, segitiganya 79%, dan total persentasenya adalah 100%. Jumlah sampel per stratum bulat yaitu 0,04 dikali dengan 10 sama dengan 0, sedangkan kotak yaitu 0,17 dikali dengan 10 sama dengan 2, sedangkan segitiga yaitu 0,79 dikali 10 sama dengan 8. Jumlah sampel per stratum keseluruhannya adalah 10. Selanjutnya, contoh memilih perusahaan di BI. Seorang investor ingin mengetahui kinerja perusahaan pada sektor keuangan yang berada di Bursa Efek Indonesia atau BI. Tahun 2008, perusahaan sektor keuangan yang ada di BI terdiri atas perusahaan perbankan sebanyak 27 buah, perusahaan asuransi dan pembiayaan sebanyak 19 perusahaan, perusahaan efek ada 9 perusahaan, dan perusahaan keuangan lainnya sebanyak 6 perusahaan. Apabila akan diambil sampel sebanyak 15 perusahaan dengan metode struktur probabilitas proporsional, maka berapa jumlah sampel setiap kelompoknya? Pembahasan dari contoh soal tersebut yaitu kelompoknya terbagi atas perbankan, asuransi dan pembiayaan, efek dan keuangan lainnya. Jumlah perusahaan perbankan ada 27, asuransi dan pembiayaan ada 19, efek ada 9, keuangan lainnya ada 6. Jadi total perusahaan semuanya atau keseluruhannya adalah 61. Proporsinya yaitu perbankan adalah 0,44, asuransi dan pembiayaan adalah 0,31, efek ada 0,15, keuangan lainnya adalah 0,10. Jumlah sampel per kelompoknya yaitu jumlahnya nanti kita bulatkan saja. Perbankan yaitu 0,44, dari proporsinya kita kali dengan 15, itu berdasarkan jumlah perusahaan yang kita ambil, itu dikali 15 dengan 15 sama dengan 7. Jadi perusahaan perbankan diambil sebanyak 7, asuransi dan pembiayaan yaitu 0,31 dikali 15 sama dengan 5. Jadi perusahaan asuransi dan pembiayaan kita ambil sebanyak 5 perusahaan. Efek yaitu 0,15 dikali 15 sama dengan 2. Jadi jumlah perusahaan efek akan kita ambil sebanyak 2 perusahaan. Keuangan lainnya yaitu 0,10 dikali 15 sama dengan 1. Jadi kita akan mengambil perusahaan keuangan lainnya sebanyak 1 perusahaan, dan total dari keseluruhan perusahaan yang kita ambil adalah 15. Selanjutnya, skema skrutum. Penarikan skruter adalah teknik memilih sampel dari kelompok unit-unit yang kecil atau skruter dari sebuah populasi yang relatif besar dan tersebar luas. Anggota dalam setiap skruter bersifat tidak homogen, berbeda dengan anggota dalam penarikan terstruktur. Anggota skruter mirip dengan anggota populasi, namun dalam jumlah yang lebih kecil. Dapat kita lihat pada bagian yang banyak ini adalah populasi, sedangkan yang ini yang hanya dipisah satu-satu adalah sampel terstruktur, yaitu berdasarkan jenis-jenis mereka masing-masing. Dan yang ini sampel cluster. Setiap komponen dari 3 mandat tersebut terdapat pada ketiga kotaknya. Selanjutnya, definisi penarikan sampel sistematis.
Penarikan sampel sistematis. Penarikan dikatakan sampel sistematis apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu secara alfabet dari besar hingga kecil atau sebaliknya. Kemungkinan dipilih titik awal secara acak atau setiap anggota K dari populasi dipilih sebagai sampel. Selanjutnya, penarikan sampel kuota atau kuota sampling, yaitu pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Tujuan penarikan sampel kuota adalah untuk memperbaiki keterwakilan seluruh komponen dalam populasi. Maksud dari keterwakilan ini supaya seluruh karakteristik dalam populasi dapat terwakili dan tergambarkan dengan baik. Selanjutnya, penarikan sampel purposive atau purposive sampling. Penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penarikan dengan sampel purposive dibagi menjadi dua cara, yaitu satu, convenient sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan judged sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan peneliti. Selanjutnya, definisi kesalahan penarikan sampel. Kesalahan penarikan sampel yaitu merupakan perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter dari populasi. Selanjutnya, definisi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel, yaitu suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi, dan probabilitas yang terjadi dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Selanjutnya, contoh menghitung return on asset. Yang pertama, kita akan mencari nilai rata-rata dari populasi. Dengan rumus ini, kita dapat mencari nilai rata-rata populasi, yaitu dengan datanya dari sini. Kita dapat menentukannya, yaitu dengan Bank BRI dengan ROA-nya sama dengan 5,15%, Mandiri 3,55%, CIMB Niagara 3,11%, dan Danamon yaitu dengan 3,18%, BII 1,49%. Nilai rata-rata populasinya itu kita tambahkan dari 5,15 ditambah dengan 3,55 ditambah dengan 3,11 ditambah dengan 3,18 ditambah dengan 1,49 dibagi dengan jumlah datanya, yaitu sebanyak 5 sama dengan 16,648 dibagi dengan 5. Jadi nilai rata-rata populasinya adalah 3,3 atau 3,30. Yang kedua yaitu nilai rata-rata populasi dan sampel apabila diambil sampel 2 dari 5 bagian atau 5 bank, yaitu datanya ada 5. Kita akan milih 2 bank di antara dari 5 ini. Kita menggunakan rumus kombinasi, dengan C melambangkan dari kombinasi. N adalah jumlah keseluruhannya dan N kecil adalah melambangkan jumlah yang ingin kita ambil, yaitu dengan rumusnya ini kita cari dengan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikurang dengan 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial sama dengan 10. Jadi kombinasinya adalah 10. Selanjutnya, contoh menghitung return on asset bagian kedua yaitu perhitungan rata-rata dari setiap sampel. Sampel datanya ada 10, yaitu dari ini 1 sampai 10 sampel, dan ini kombinasinya. Ini rata-rata hitungnya atau nilai X-nya.
Yang ketiga yaitu nilai rata-rata hitung sampel. Rumusnya adalah ini. Kita dapat menentukannya itu dengan, misalnya kita mencari 1, yaitu dengan 1/10 dikali dengan ininya kita tambahkan semuanya, lalu kita kali dengan 1 dibagi dengan 10, dapatnya sama dengan 3,3 atau dengan 3,30. Selanjutnya, contoh menghitung return on asset bagian C, yaitu nilai rata-rata populasi. Datanya dapat kita lihat pada tabel berikut ini, yaitu internalnya yaitu dari, misalnya dari ini ada ini 1,49 sampai 2,22. Selanjutnya 2,23 sampai dengan 2,96. Selanjutnya 2,97 sampai dengan 3,70. Selanjutnya 3,71 sampai dengan 4,44. Selanjutnya 4,45 sampai dengan 5,18. Nilai tengahnya yaitu 1,9, 2,6, 3,3, 4,1, dan 4,8. Populasinya terbagi atas 2, yaitu frekuensi dan probabilitasnya. Nah, itu yang bagian populasi, yaitu ini ada 1 dibagi dengan 5 sama dengan 0,20 atau 0,2. Yang ini adalah 3, berarti 3/5 sama dengan 0,6. Yang ini ada 1, itu 1/5 sama dengan 0,2. Total dari probabilitas dari ketiga sampel ini adalah 5, karena jumlah frekuensinya juga 5. Selanjutnya dari segi sampel, frekuensi yang sini adalah 3, 4, dan 3 lagi. 3/10 sama dengan 0,3. 4/10 dibagi 10 sama dengan 0,4. 3 dikali dengan 10 sama dengan 0,3. Total dari ketiga probabilitas ini juga 1, sama dengan probabilitas populasi dan juga sampelnya sama-sama, walaupun dari segi kurvanya akan berbeda seperti ini. Kurva dalam bentuk poligon. Yang populasi lebih besar dan ini lebih kecil. Selanjutnya, standar deviasi populasi. Standar deviasi populasi, kita dapat menggunakan rumus ini untuk mencari standar deviasi populasinya, yaitu X-nya yaitu 5,15, 3,55, 3,11, 3,18, dan 1,49. X dikurang mu sama dengan 1,85, 0,25, min 0,19, min 0,12, min 1,81. X dikurang mu dipangkatkan 2, yaitu 3,42, 0,06, 0,04, 0,01, 3,28. Yang ininya yaitu 16,48. Mu sama dengan 16,48 sama dengan 3,3. Yang ini, yang X dikurang mu dikuadratkan sama dengan 6,81, dan dari hasil rumus ini yaitu akar dari 6,81 dibagi dengan 5 sama dengan 1,17. Selanjutnya, contoh menghitung requirement asset, standar deviasi sampel. Kita dapat menggunakan ini. Ini adalah penyelesaiannya dari data ini. Selanjutnya, hubungan standar deviasi sampel dan populasi. Hubungan antara S dan mu untuk populasi
terbatas, yaitu S sama dengan mu dibagi dengan akar dari N. Akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang dengan 1. Hubungan antara S dan mu untuk populasi yang tidak terbatas, yaitu S sama dengan mu dibagi dengan akar dari N kecil. Selanjutnya, distribusi sampling proporsi. Nilai rata-rata proporsi dapat kita cari dengan menggunakan rumus ini. Standar deviasi sampel proporsi dapat kita cari dengan menggunakan rumus ini. Dan standar deviasi proporsi dapat kita gunakan rumus ini untuk mencarinya. Selanjutnya yaitu skema selisih populasi atau sampel, yaitu dengan populasi 1 yaitu mu 1 dengan tau 1. Sampel 1 berukuran N1x1 SD x1. Apakah x1 dikurang x2 sama dengan mu 1 dikurang mu 2? Sedangkan sampel 2 berukuran N2 kali x2, sx pangkat 2. Dan populasi 2 yaitu mu 2 dan tau 2. Selanjutnya, skema selisih populasi atau sampel. Pada dasarnya, setiap sampel berukuran N yang diambil dari populasi merupakan variabel random dan cenderung mendekati normal. Oleh sebab itu, distribusi dari selisih rata-rata dan proporsi pada dasarnya jumlahnya mengikuti pola distribusi normal. Dapat kita lihat pada dua kurva ini. Yang ini adalah distribusi selisih rata-rata dan yang ini adalah distribusi selisih proporsi. Selanjutnya, distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi. Nilai rata-rata distribusi sampel selisih rata-rata dapat kita cari dengan menggunakan rumus ini, yaitu rata-rata atau X bar sama dengan X1 dikurang X2 sama dengan X bar dikurang X bar 1 dikurang dengan X bar 2 sama dengan mu 1 dikurang dengan mu 2. Atau bisa kita lambangkan dengan ini X1 dikurang dengan X2. Selanjutnya, nilai standar deviasi distribusi sampel selisih rata-rata, yaitu dengan ini X1 dikurang dengan X2 sama dengan akar dari S pangkat 2 X1 ditambah dengan S2 pangkat X2 S pangkat 2 X2 sama dengan akar dari S pangkat 2 X1 per N1 ditambah X pangkat 2 X2 dibagi dengan N2. Sedangkan nilai Z untuk distribusi sampel selisih rata-rata, Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 tutup kurung buka kurung dikurang dengan buka kurung tutup kurung lagi dengan mu 1 dikurang mu 2 dibagi dengan S X1 dikurang X pangkat 2. Selanjutnya, selisih distribusi rata-rata dan populasi. Itu yang pertama, satu nilai rata-rata distribusi sampel selisih proporsi, yaitu kita dapat menggunakan rumus ini, yaitu P sama dengan P1 dikurang P2 sama dengan P1 dikurang dengan P2 sama dengan P1 dikurang dengan P2. Ini adalah jabaran dari rumus yang kita gunakan. Yang kedua, nilai standar deviasi distribusi sampel selisih rata-rata. SP1 dikurang P2 sama dengan akar SP1 1 dan 2 ditambah dengan SP22 sama dengan akar dari P1 buka kurung 1 dikurang P1
dibagi dengan N1 ditambah dengan P2 buka kurung 1 dikurang P2 dibagi dengan N2, atau bisa disingkat dengan ini, sama P1 dikurang P2. Sedangkan nilai Z untuk distribusi sampel selisih rata-rata, kita menggunakan rumus ini. Z sama dengan P1 dikurang P2 tutup kurung buka kurung lagi dikurang dengan buka kurung P1 dikurang P2 tutup kurung dibagi dengan S P1 kurang P2. Kita dapat menggunakan rumus ini untuk mencari distribusi sampel selisih rata-rata si Z. Selanjutnya, faktor kuersi. Penyesuaian standar deviasi untuk rata-rata hitung. Kita menggunakan rumus ini, yaitu Sx sama dengan mu dibagi dengan akar dari n dikali dengan akar dari n besar dikurang dengan n kecil dibagi dengan n besar dikurang dengan 1. Penyesuaian standar deviasi untuk proporsi adalah Sp sama dengan akar dari P buka kurung 1 kurang P dibagi dengan N dikali dengan N besar dikurang N kecil dibagi dengan N besar dikurang dengan 1. Selanjutnya, dalil batas tengah. Dalil batas tengah yaitu untuk populasi dengan rata-rata mu dan T pangkat 2, rata-rata hitung distribusi sampel dari seluruh kemungkinan kombinasi sampel berukuran N yang diperoleh dari populasi akan mendekati distribusi normal, di mana rata-rata hitung distribusi sampel sama dengan rata-rata hitung populasi. Dari yang nyadis dari yang varias distribusi sampel sama dengan T kuadrat dibagi dengan N. Sekian dari penjelasan yang dapat saya berikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.